Aku tuh pergi ke Surabaya beberapa waktu lalu untuk nyari tahu kasus UFO dan alien di Indonesia yang undeniable. Kok kasus UFO dan alien itu adanya di Amerika aja ya? Kok adanya di luar negeri aja ya? Kenapa di Indonesia ini cerita semacam ini tuh kebanyakan jadi topik yang tabu gitu? Sebenarnya kasus penampakan UFO di Indonesia jadi boleh dibilang sangat banyak. Seperti Crop Circle, tim dari Beta UFO datang, saya juga datang ke sana. Ketika saya kembali ke Surabaya dari Jogja, saya dikabari bahwa muncul juga di Magelang. Crop Circle itu ya, tahun 2011 itu membuktikan bahwa apa yang terjadi di luar negeri sana juga terjadi di Indonesia gitu. Kalau soal bukti fisik penculikan, ada yang mengaku darahnya diambil, kemudian dia punya bekas di tangan. Di Surabaya ada kakak beradik melihat UFO sekitar 15-30 menit, tapi kejadian kalau diurutkan itu sekitar 1 jam. Missing time juga terjadi di kita. Hello everyone, welcome back to IDN Disclosure. It's me Sheila. It's been a while karena beberapa waktu lalu tuh aku pergi ke Surabaya to bring this video to you today. Karena video hari ini tuh spesial banget. Aku tuh pergi ke Surabaya beberapa waktu lalu untuk nyari tahu kasus UFO dan alien di Indonesia yang undeniable. Karena banyak banget tuh DM, terus komen dari kalian tuh yang nyeritain kisah penampakan UFO itu ke IG aku, bahkan ada juga yang nge-email, dan ada beberapa teman-teman di situ yang ngirimin bukti foto bahkan video. Karena hal itulah aku tuh penasaran banget ya, di Indonesia nih ada nggak kasus UFO itu yang undeniable. Maksudnya undeniable ini kayak adakah orang yang spesifik meneliti hal ini dan buktinya itu terpampang nyata gitu. After I dig and deep dive into Indonesian UFO topics, dan akhirnya aku terkoneksi dengan orang-orang yang menurut aku professional and also dedikasinya itu luar biasa banget untuk penelitian UFO, especially in Indonesia. Aku bakal nunjukin kiriman foto dan video dari teman-teman yang nge-DM aku kemarin di Instagram. I think it's mind-blowing and also unique. Ada beberapa foto dan video. Hari ini tuh spesial banget karena we will deep dive dengan kasus alien dan UFO di Indonesia, Crop Circle, yang benar-benar diteliti secara langsung on the spot oleh para peneliti ini. Dan juga ada satu kasus terbaru alien encounter di Indonesia. Kok kasus UFO dan alien itu adanya di Amerika aja ya? Kok adanya di luar negeri aja ya? No. Before that, don't forget to subscribe into this channel and please support me. Click that subscribe button. Juga like video ini, share, follow aku di Instagram, juga di TikTok. IDN Disclosure. Let's find out. Kenapa di Indonesia ini kasus-kasus UFO dan alien itu nggak terekspos? Jadi kemarin aku ke Surabaya, itu aku nemuin ketua Beta UFO dan juga former ketua Beta UFO. Yang udah puluhan tahun meneliti kasus UFO dan alien di Indonesia. Mereka ini berdiri di tahun 1997. Can you imagine that? Mereka ini sudah mendedikasikan waktunya untuk meneliti kasus UFO dan alien di Indonesia. Dan di trip kali ini tuh luar biasa banget karena ternyata ada 300 lebih laporan yang masuk ke Beta UFO terkait kasus UFO dan alien. Laporan kasus-kasus yang mereka terima ini nggak cuma soal penampakan UFO atau USO, bahkan Unidentified Submerged Object atau UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Mereka juga nerima laporan kasus penculikan alien. Di Indonesia itu ada juga loh kasus-kasus seperti ini. Ada juga laporan Crop Circle yang akhirnya itu diteliti secara langsung oleh tim Beta UFO ini. Kayak yang kita tahu ya, Donald Trump itu beberapa waktu lalu mengumumkan kalau dia itu bakal membuka sebagian dokumen pemerintah tentang UFO dan UAP. Bulan Februari kemarin,
itu Donald Trump bilang kalau dia itu memerintahkan lembaga federal dan Pentagon untuk mulai ngerilis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan UFO dan UAP dan possibilities of extraterrestrial life. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the president of the United Barack States. Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know. So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified Nah, information. Beta UFO ini sendiri itu bukan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia gitu. Mereka ini specifically meneliti tentang fenomena UFO, UAP dan alien itu secara mandiri. Community membernya itu banyak banget dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk di Indonesia sendiri laporan-laporan tentang UFO, UAP dan alien dan semacamnya itu belum ada lembaga yang khusus menampungnya gitu. Nah, Beta UFO ini udah jadi lembaga tertua yang menampung laporan-laporan itu. Kita berdiri di 26 Oktober 1997, tidak ada kaitan dengan negara gitu, tidak dibentuk oleh negara atau mungkin lembaga pertahanan. Di situs kami di betaufo.id itu banyak sekali tercatat laporan ya, ada ratusan, kira-kira mungkin lebih dari 300. Kalau ke perangkat negara saya rasa belum ada ya, kalau perangkat negara maksudnya yang didirikan oleh resmi oleh badan negara gitu atau penyelenggara negara kayaknya belum ada. Sebenarnya kalau saya pernah membaca catatan dari Pak Salatun ya, Pak RJ Salatun itu, beliau tuh pernah bikin yang namanya itu Studi UFO Indonesia, kalau nggak salah katanya SUFOI. Cuma setelah itu nggak berjalan sampai sekarang. Kalau di Amerika sendiri itu udah mengupayakan disclosure, I think it's really important to be open-minded dan kita dengerin gitu kata-kata saksi mata ini. Nah, ini adalah kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh teman-teman dari Instagram IDN Disclosure. Sebenarnya guys, masih banyak kiriman foto dan video itu yang masuk dan juga komen kalian tuh yang masuk. Semuanya itu aku pikir adalah hal yang penting. Cerita semacam ini tuh kebanyakan jadi topik yang tabu gitu. I understand that karena orang-orang itu takut diketawain, takut dianggap halusinasi, dan juga untuk beberapa orang mungkin itu bakal ngancam karirnya, hubungan keluarga, terus kayak pandangan masyarakat gitu loh. Belum lagi tuh kayak berita selama ini konspirasi teorinya kalau orang-orang yang ngelihat fenomena ini tuh bakal didatengin kayak Man in Black gitu kan. Takut kalau udah speak up itu dibungkam gitu. Ada beberapa case yang pernah saya tanya langsung, seperti ada ciri-ciri Man in Black. Setelah melihat sighting, nggak lama kemudian tuh mereka akan ketemu dengan orang yang nggak jelas dan langsung mempertanyakan hal-hal yang apa yang kamu tahu soal sighting yang kamu lihat. Kalau boleh tahu Anda keturunan siapa ya? Seperti itu loh. Jadi kayak mencari apa namanya garis keturunan. Siapa orang ini kita nggak tahu, dan ini cukup mirip dengan kasus MIB di mana orang melihat UFO atau apa. Kemudian ada orang yang datang ke rumahnya mempertanyakan. Si saksi mata tahu ada orang itu, ngobrol sama orang ini. Kemudian dia agak lupa bagaimana orang ini pergi gitu loh. Harusnya dia tuh bisa ingat karena orang ini kan datang ya. Harusnya dia tahu dong orang ini pergi itu, proses perginya itu gimana. Ternyata hal-hal kayak gini tuh banyak dialami oleh saksi mata gitu. I personally think
to find the truth is a human nature. So keep speaking up. Kalau disertakan dengan bukti, it will be more credible. Kalau kita lihat bahwa ada banyak sekali yang kemungkinan bohong. Kalau dalam ufologi itu disebut disinformasi ya, sengaja diberikan informasi yang salah. Kita harus banyak membaca tentunya, banyak mengikuti informasi dan punya nalar yang kritis untuk bisa memilah-milah mana yang menurut kita benar dan mana yang kira-kira bohong. Bagi saya sendiri, kita harus melihat kronologinya. Sebenarnya kasus penampakan UFO di Indonesia jadi boleh dibilang sangat banyak. Banyak sekali yang orang bisa saja meragukannya ya. Kalau kita bicara tentang kasus undeniable itu, kita harus lihat pertama misalnya kredibilitas saksi ya. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Karena pengujian suatu cerita itu tergantung dari siapa yang membicarakannya itu. Nah, kasus-kasusnya memang banyak sekali. Jadi orang yang melaporkan ya, baik itu dia misalnya melihat UFO, kemudian mungkin kontak dengan makhluk dari UFO itu sendiri atau yang kita kenal sebagai alien itu, sekarang istilahnya adalah non-human intelligence, atau mungkin juga diculik oleh alien. Bahkan mungkin bisa mendapatkan pesan-pesan ya, baik itu secara langsung maupun secara telepati. Nah, kita lihat juga apakah dia itu kredibel enggak. Misalnya dari segi kejiwaannya, kebetulan saya juga dari latar belakang psikologi sehingga saya mungkin bisa berkontribusi untuk melakukan pengamatan observasi terhadap saksi. Kasus-kasus tentang itu memang tentu saja banyak sekali yang bisa meragukan karena seringkali kasus-kasus penculikan, kasus-kasus kesaksian tidak disertai dengan bukti. Kalaupun ada bukti seperti foto, video, banyak juga orang yang meragukan karena foto, video juga bisa dimanipulasi. Oleh karena itu memang kasus yang umumnya yang berhubungan dengan kasus penculikan biasanya dikaitkan dengan apakah ada bukti fisik. Misalnya tanda-tanda di kulit dan sebagainya ya. Atau kalau kasus yang paling umum seperti crop circle itu memang paling mudah karena ada bukti fisik yang bisa diteliti. Menurut saya undeniable crop circle itu ya tahun 2011 itu membuktikan bahwa apa yang terjadi di luar negeri sana juga terjadi di Indonesia gitu. Saya pribadi orang yang meyakini bahwa UFO ini sebuah isu global gitu. Jadi nggak hanya melulu Amerika, Eropa gitu, tapi juga di tempat lain. Nah, kebetulan yang crop circle itu juga terjadi di Indonesia. Pada bulan Januari 2011 itu ada crop circle di Perbas Sleman. Sebenarnya ada 3 crop circle yang ada di Indonesia waktu itu di sekitaran Jogja, yaitu di Perbas Sleman, Piungan Bantul, dan satu lagi di Magelang. Yang munculnya itu selang waktunya tidak jauh berbeda gitu. Ketiga crop circle itu mungkin dalam waktu 2 mingguan. Dari Perbas Sleman ke Piungan Bantul itu mungkin sekitar setengah jam ya. Tapi yang menarik sebetulnya dari temuan yang ada itu antara crop circle yang dari Piungan Bantul, terus Perbas Sleman, dan juga Magelang itu kalau ditarik garis, satu garis lurus. Nah, saya mengunjungi 2 lokasi yang di Perbas Sleman dan juga di Piungan Bantul. Yang di Piungan Bantul kebetulan juga sudah dipanen, tapi kondisinya itu jelas sekali bahwa antara yang bekas dia rebah dengan yang tidak itu berbeda. Sehingga yang dipanen itu menunjukkan pola bahwa ini yang rebah. Sementara yang di Perbas Sleman itu masih wujud, dan saya dengan tim dari Peta UFO juga melihat dari hasil penelitian itu dan juga wawancara. Kami melaporkannya juga dalam seminar nasional yang diadakan di Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Maret. Waktu itu dari pihak Universitas Diponegoro juga melakukan riset bahwa ditemukan misalnya ada partikel nikel dan kadar nitrogen yang lebih tinggi, dan itu mengkonfirmasi temuan dari Peta UFO bahwa yang di Piungan Bantul kondisi bekas padi yang rebah itu lebih hijau, lebih segar daripada yang tidak rebah. Nah, dikonfirmasi oleh dari pihak Universitas Diponegoro itu bahwa kadar nitrogen itu seperti pupuk sehingga itu membuat lebih subur. Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda, yang tidak natural. Waktu itu kan tanggal 23 itu diketahui yang di Perbas Sleman. Tapi sebelumnya juga ada yang di Piungan Bantul. Yang itu tidak begitu populer. Jadi ketika yang di Perbas Sleman itu menjadi viral, kemudian yang di Piungan Bantul kemudian juga beritanya muncul, tapi kemudian sudah dipanen. Lalu tim dari Peta UFO datang, saya juga datang ke sana. Ketika saya kembali ke Surabaya,
dari Jogja, itu saya dikabari bahwa muncul juga di Magelang. Nah, ini posisi saya sudah kembali, namun ada tim yang lain dari Jogja, dari Beta UFO juga waktu itu, yang datang ke lokasi yang di Magelang. Bentuknya agak beda, tidak sebesar yang di Berbas Sleman. Bentuknya seperti matahari gitu, dengan ada lingkaran-lingkaran, 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi seperti matahari dengan planet-planetnya itu. Mengenai radiasi dari Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, itu tidak ditemukan adanya radiasi. Mas Reza ini cerita kalau ada kasus yang baru-baru ini tuh terjadi di Indonesia yang dialami oleh seseorang yang mengaku oleh alien diambil sampel darahnya. Beberapa bulan yang lalu tuh di grup Beta UFO karena ada yang mengaku darahnya diambil. Kemudian dia punya bekas di tangan. Sekitar tahun 90-an, beliau ini pernah melihat UFO besar sekali, kemudian turun humanoid. Dia selalu bilang, seperti kita, seperti manusia. Setelah itu, di tahun 2025 ini, beliau juga mengalami pengambilan sampel darah. Muncul dari entah dari mana. Tapi itu di rumahnya dia sendiri. Tiba-tiba tangannya dia direntangkan gitu, kemudian diambil sampel darahnya, setelah itu pergi gitu. Satu yang mungkin nggak terlalu populer ya ini ya, adanya missing time juga terjadi di kita. Di Surabaya, ada kakak beradik merasa melihat UFO sekitar 15-30 menit, tapi kejadian kalau diurutkan itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam mereka mendongak ke atas gitu. Apa yang terjadi dengan mereka nggak ada yang tahu gitu. Nah guys, gimana menurut kamu? Ternyata kasus-kasus di Indonesia banyak juga ya, lebih dari 300 kasus itu ada laporan nyatanya gitu. Dan juga pasti banyak tuh kan kasus-kasus yang disalahartikan. For me personally, kalau buktinya jelas, seperti kata Pak Nur tadi, bisa dilihat dari sisi psikologinya dan juga dilihat dari buktinya, didukung oleh penelitian yang saintifik, itu kan kita udah nggak bisa mendinai lagi gitu. Nah guys, itu dia tadi perjalanan aku ke Surabaya. Aku pengen banget dengar pendapat kamu. Mungkin ada kasus lain yang kamu tahu? Kamu bisa tulisin di kolom komen atau DM ke Instagram aku, ID Disclosure, atau tag aku. Aku bakal baca. Kalau kamu punya cerita sendiri atau pengalaman juga boleh tulis di kolom komentar. I think that's all for today. See you on the next video. Bye bye. Don't forget to subscribe and like and click that notification button.